Halo Sobat Investor, di video ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya belajar dari seorang karyawan biasa yang sukses mempercepat pensiun dini atau bebas finansial setelah melewati berbagai macam market crash. Ini adalah request tertinggi dari para Sobat Investor dari polling terakhir di Community tab di channel ini, dan di video ini saya akan menceritakan salah seorang karyawan biasa yang bernama J.L. Collins yang sukses berinvestasi di bursa saham melalui reksadana indeks meskipun menghadapi berbagai macam krisis. Menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk belajar kembali dan menimba ilmu dari tokoh-tokoh ini ya. Kalau minggu lalu itu adalah Andrew Hallam, kalau sekarang adalah J.L. Collins. Saya akan juga mengupdate kembali stock screening fitur Stockbit saya. Dan yang terakhir saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat investor di YouTube maupun di Instagram. Sobat investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Minggu lalu, IHSG mengalami penurunan kembali. Tercatat dari Senin sampai Jumat, IHSG kembali turun sekitar 14% hanya dalam waktu 1 minggu. Dan hal ini juga terjadi di seluruh dunia ya. Kasus COVID-19 yang terus melanda, bahkan perang produksi minyak antara Rusia dan Arab Saudi membuat oil crash dalam 18 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan di Indonesia turun 7% sehari selama beberapa hari. Bahkan perusahaan nomor 1 di Indonesia saat ini yaitu Bank BCA yang selama ini biasanya selalu kuat, tidak terlepas dari hal ini. Saya kembali berkesempatan ulang untuk membaca buku yang pernah saya baca 2 tahun yang lalu untuk sekedar merefresh ingatan saya guna menyikapi market crash yang terjadi pada saat ini. Ini adalah buku bagus dari seorang karyawan biasa yang sukses untuk bebas finansial bernama J.L. Collins. Jadi ini bukan dari orang yang dari awal kaya ya, tapi dari orang yang benar-benar hanya berpenghasilan sebagai karyawan biasa. Dia menyisihkan pendapatan secara rutin untuk berinvestasi dan dia investasikan di reksadana indeks. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas di buku ini, antara lain adalah bagaimana sikap J.L. Collins ketika di market crash. Mengapa orang-orang itu kehilangan uang di pasar saham? Hal ini dijelaskan di salah satu bab di dalam buku tersebut, dan bagaimana tips pribadi dia dalam mengelola keuangan. Buku yang ditulis oleh J.L. Collins itu adalah The Simple Path to Wealth. Ini adalah salah satu buku favorit saya ya. Dan karena buku ini dan juga buku The Millionaire Teachers, saya memutuskan di 2018 untuk juga mencoba berinvestasi di reksadana indeks. Kalau sebelumnya saya berpendapat bahwa kita bisa memilih saham sendiri dan bisa beat the market. Namun setelah saya membaca 2 buku ini, saya mulai merasakan bagaimana susahnya untuk beat the market. Sehingga saya mencoba untuk tidak hanya berinvestasi saham saja, tapi juga berinvestasi di reksadana indeks. Jadi bagaimana caranya J.L. Collins melihat market crash? Mari kita lihat tulisannya dalam satu bab. Saya akan coba menerjemahkannya. Tulisan ini adalah pengalaman dia ketika menghadapi market crash. Oke, kita akan mencoba untuk melihat chapter 6 dari bukunya The Simple Path to Wealth. Dia menceritakan beberapa poin penting. Yang pertama, market crash itu akan selalu datang. Dia menceritakan bahwa apa yang terjadi di tahun 2008 itu sudah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi di masa depan. Ya tepatnya sekarang ini ya di 2020 ya. Dan dalam pengalamannya selama 40 tahun dia berinvestasi, dia sudah mendengar hal-hal seperti ini. Misalnya The Great Recession, resesi besar di tahun 1974 sampai 1975. Kemudian ada inflasi besar-besaran di tahun 1970 sampai di awal tahun 1980. Kemudian di 1979 ada tulisan The Death of Equities, artinya kematian dari saham-saham. Dan setelah itu ternyata market itu naik gila-gilaan. Dan pada tahun 1987 juga ada crash, di mana pada saat itu ada suatu event yang terkenal yang dinamakan The Black Monday, merupakan salah satu penurunan terbesar dalam satu hari. Dan juga ada resesi di awal tahun 1990. Kemudian ada bubble tech crash di tahun 1990, 9/11, dan yang terakhir ada juga resesi di tahun 2008. Poin yang kedua, ini yang penting, market itu akan selalu recover. Dan apabila market itu tidak recover, ya berarti tidak ada investasi yang aman. Dan semuanya ini mungkin tidak akan berarti lagi bagi kita. Oke, bagaimana dengan konteks Indonesia? Seperti yang kita ketahui, IHSG,
indeks blue chip IDX 30, bahkan saham nomor 1 di Indonesia saat ini yaitu Bank BCA, itu turunnya sekitar 30% dalam waktu kurang dari 3 bulan, seperti yang terlihat pada grafik ini ya. Dan yang merasakannya itu bukan hanya saya saja, atau kita semua para investor retail, tapi bahkan seluruh manajer investasi yang mengelola reksadana saham, ataupun reksadana indeks, itu juga merasakan. Apabila kita lihat di sini, di Indo Premier iPod Fund, reksadana saham yang mengelola uang ratusan miliar, bahkan triliunan, sekarang berada pada titik terendahnya selama 1 tahun terakhir. Dan kerugian itu sangatlah real. Dan apabila kita merealisasikannya, maka kita akan benar-benar rugi. Saya akan coba tunjukkan beberapa contoh kerugian saya, misalnya di reksadana indeks ya. Terlihat di sini angka minus ini sangatlah nyata sekali. Dan apabila sobat investor sudah sempat melihat video saya sebelumnya, nilai kerugiannya itu memang benar-benar nyata di depan mata ya. Oke, lalu mengapa kok orang-orang masih harus berinvestasi di saham di tengah market crash ini kalau seandainya itu identik sekali dengan kerugian? Ya jawabannya tadi sudah dikatakan oleh J.L. Collins, yaitu the market always goes up. Akan selalu naik dan akan selalu recover. Saya akan coba tampilkan grafik dari IHSG. Pada tahun 2008 itu ada mega crash ya, market turun dari top ke bottomnya itu sekitar hampir 60% ya. Dan pada tahun 2015 kita juga melihat ada mini crash di sini ya, market turun hampir 25% dari top ke bottomnya. Dan pada tahun 2020 pada saat ini bahkan market sudah turun lebih dari 30% dari puncak ya. Namun setiap kali ada market crash, market pasti kembali bahkan lebih kuat lagi. Misalnya kita berinvestasi pada tahun 2008, maka sampai sekarang pun masih bisa naik sebesar 53% ya di kondisi seperti ini. Kalau kita lihat di Wikipedia, di indeks harga saham gabungan, itu dibuka pada tahun 1982 di harga 100, pada saat itu hanya berjumlah 13 saham. Sebelum market crash 2020, return IHSG dari awal tahun 1982 di harga 100 tadi sampai 6.500, return IHSG itu adalah sekitar 12% per tahun. Dan bahkan pada IHSG level 4.200, return IHSG sendiri masih sekitar 10,3% per tahun. Nah, apabila memang pada saatnya market itu tidak bisa recover, berarti perusahaan blue chip seperti BCA, Astra, Unilever, Indofood, HM Sampurna, itu pasti juga tidak bisa recover juga, karena mereka inilah yang menyusun market. Maka, tidak akan ada investasi lain di Indonesia ini yang bisa menyelamatkan kita. Sekarang kita tinggal pakai rasional aja. Perusahaan-perusahaan seperti ini sudah berdiri dari berapa puluh tahun yang lalu ya. Dan mereka sudah melewati berbagai macam market crash dan bisa recover. Bahkan mungkin ketika seandainya market benar-benar tidak recover ya, kita mungkin tidak akan peduli lagi dengan investasi kita. Melainkan kita harus melihat hal mengerikan apa yang terjadi di dunia ini sampai market-market saja tidak recover. Kalau kita sudah mengetahui fakta bahwa market akan terus naik, mengapa tetap saja ada orang yang rugi? Jawabannya sudah ditulis dengan sangat baik sekali oleh J.L. Collins. Dia mengatakan faktor yang membuat orang tersebut merugi itu adalah fear atau ketakutan. Nah, faktor fear ini atau ketakutan ini bekerja pada kita seorang investor. Dikatakan di sini bahwa ketakutan itu merupakan sesuatu yang wajar. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan uangnya. Tapi sampai kita bisa menguasainya, maka ketakutan tersebut akan menjadi sesuatu hal yang mematikan untuk kekayaan kita. Hal ini yang akan mencegah kita dalam berinvestasi, apabila seandainya kita memang masih belum berinvestasi di saham. Dan ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, fear ini yang akan membuat kita untuk berlari ketakutan, ingin untuk keluar setiap kali market itu turun. Dan turun itu akan terjadi berkali-kali. Dan salah satu curse atau kutukan dari ketakutan itu adalah dia akan membawa kita semua untuk menjadi panik dan menjual pada saat seharusnya kita itu tidak menjual atau kita hold dari investasi kita. Market itu sangatlah volatil. Yang namanya crash, kemudian koreksi, penurunan, semuanya itu sangatlah wajar dan normal sekali. Tidak ada dari hal-hal tersebut, crash ataupun penurunan tersebut merupakan akhir dari dunia. Dan tidak akan ada dari crash atau penurunan harga tersebut yang bisa menahan
kenaikan market dalam jangka panjang. Ini adalah poin penting yang ditekankan oleh J.L. Collins selama pengalamannya berinvestasi di 40 tahun sehingga saat ini dia bebas finansial. Saya juga akan membahas salah satu chapter di mana J.L. Collins menceritakan mengapa banyak dari orang itu kehilangan uangnya di dalam market, meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa market itu akan selalu naik ya, selain dari faktor ketakutan tadi. Ada banyak alasan di sini, tapi alasan pertama itu adalah kita berpikir kita bisa time the market, kita bisa menebak-nebak market. Fakta bahwa ketika kita bisa keluar pada saat market itu tinggi dan kembali ketika market itu turun, itu kelihatannya mengasihkan dan menyenangkan ya. Tapi sayangnya, hal tersebut sangatlah mustahil untuk dilakukan. Kenyataannya, yang terjadi adalah kita biasanya membeli di atas dan menjual di bawah. Ini sama persis dengan yang diungkapkan oleh Andrew Hallam di episode sebelumnya ya. Dia mengatakan juga bahwa market timing itu merupakan hal yang mustahil. Jadi sudah ada dua orang sama-sama bebas finansialnya yang mengatakan bahwa market timing itu mustahil dan dengan market timing kita akan kehilangan uang kita. Dan ini juga berlaku bagi kita semua. Selama 20 tahun, paper-paper akademis itu muncul dan menginvestigasi psikologis dari investor. Dan hasilnya itu tidak begitu menyenangkan bagi kita. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata kita itu tidak siap secara psikologis untuk bisa kaya di market yang naik turun. Kita harus bisa paham bahwa market itu volatil dan kita tidak bisa timing the market. Dan setelah kita mengikuti saran investasi dari J.L. Collins, dia juga memberikan tips secara keseluruhan bagaimana caranya kita bisa menjadi bebas finansial. Dia menceritakan bahwa sebenarnya bukanlah jumlah pendapatan yang kita dapatkan yang menentukan kita itu untuk menjadi kaya. Ada suatu formula yang sangat simple, yaitu yang pertama adalah spend less than you earn. Pengeluaran harus lebih kecil daripada apa yang kita dapatkan. Yang kedua adalah kita berinvestasi ketika kita masih ada sisa dari apa yang kita keluarkan. Dan yang ketiga, kita menghindari hutang. Cuman ada 3 simple formula saja. Cukup simple kan? Ini adalah tips dari seorang karyawan biasa yang bisa bebas finansial. Oke, sobat investor, sekarang kita akan coba update. Pasti banyak sekali ya perubahan dari stock screening saya sebelumnya. Sekarang kita akan coba cek kriteria kita ya. Jadi, kita sudah sempat mendiskusikan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, minimal ada beberapa kriteria harus dipenuhi. Yang pertama adalah pertumbuhan laba dan revenue-nya itu harus di atas GDP, yaitu 5%. Kemudian ada dividend payment streak secara annual itu kalau bisa lebih besar daripada 5 kali. Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang berpihak pada minoritas dan juga model bisnisnya itu teruji sehingga dia tidak perlu harus menahan keseluruhan dari labanya. Kemudian return on equity-nya harus lebih besar daripada 12,5%. Karena IHSG sendiri rata-rata pertumbuhannya adalah 12% per tahun. Apabila seandainya perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan return on equity sebesar 12,5%, lebih baik kita masukkan saja ke reksadana indeks. Kemudian ada juga average net profit margin, kita bisa set bisa lebih dari 10%, 7,5%, 5%, dan seterusnya. Dan market cap itu lebih besar daripada 50 triliun. Tapi dalam kondisi seperti ini, di mana pasar saham itu turunnya drastis ya, kurang dari 30%, bisa jadi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tadi market cap-nya di atas 50 triliun, sekarang turun kurang dari 50 triliun. Kita akan coba cek dulu dan memakai kriteria ini ada berapa saham yang ada. Ternyata ada 11 saham. Di sini dari BCA, BRI, Telkom, Mandiri, HM Sampurna, Astra, Indofood, CBP, Gudang Garam, Carun Pokpan, BNI, dan juga United Tractor. Nah, saya akan coba tambahkan satu kriteria lagi, yaitu kriteria hutang ya. Jadi, kriteria hutang itu kita bisa tulis debt to equity ratio, saya tulis harus kurang dari 1. Ini hanya membatasi saja perusahaan-perusahaan mana yang punya banyak utang. Kalau saya screen di sini ternyata nyaris semua perusahaan-perusahaan yang bagus itu memang rata-rata tipikalnya tidak memiliki hutang yang banyak ya. Sehingga mereka tersebut bisa sampai sebagus ini. Kalau seandainya kita mau melonggarkan, kita mau cari perusahaan lain ya. Karena saya dapat beberapa pertanyaan, kenapa kok Unilever tidak masuk ke dalam perusahaan ini? Apa yang salah dengan Unilever? Apabila kita jadikan growth-nya itu hanya 0%, maka perusahaan yang masuk ada 2,
yaitu Unilever, karena revenue growth-nya itu hanya 2,3%, dan juga Indofood, holding company dari Indofood CBP, 4,6%. Jadi sebenarnya sobat investor bisa kreatif di sini ya. Misalnya saya longgarkan saja menjadi 2% di sini. Kemudian misalnya market cap-nya saya turunkan menjadi 25 triliun. Ketika saya screen, ada beberapa perusahaan-perusahaan baru yang masuk. Misalnya ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma masuk karena market cap-nya itu ternyata turun. Yang sebelumnya di atas 50 triliun, sekarang di bawah 50 triliun ya. Terus kemudian ada Bank Mega di sini dan ada Mayora juga masuk di sini. Dan kalau seandainya kita mau membuat pool-nya itu lebih besar lagi, maka kita bisa kecilkan jadi 10 triliun. Karena batasan dari blue chip itu masih rancu. Ada yang bilang di atas 10 triliun, ada yang bilang di atas 50 triliun, ada yang bilang di atas 100 triliun. Ya kita tinggal tentukan sendiri. Dan dari pilihan-pilihan ini nanti kita akan coba analisa satu persatu. Oke, misalnya saya menjadikan 10 triliun, maka ada 24 perusahaan yang masuk ya. Ada Sido Muncul, ada MNC, ada Pakuan, ada Games, ada Fastway, Asus, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan kriteria dari valuasi. Saya di sini simple memakai price to earning ratio, tapi sebenarnya untuk mengvaluasi dari suatu perusahaan tidak sesimpel ini. Nanti akan saya jelaskan di video terpisah bagaimana caranya memvaluasi secara komprehensif dari suatu perusahaan. Apabila sobat investor ada yang tertarik untuk saya membuatkan topik ini, silakan sobat investor tuliskan di kolom komentar. Sekarang saya akan coba tambahkan current price to earning ratio yang trailing 12 month. Saya tambahkan di sini dan saya juga akan tambahkan price to earning ratio selama 5 tahun terakhir. Dari sini sobat investor silahkan teliti satu-satu. Kita akan coba masukkan ini ke dalam spreadsheet-nya kita. Saya akan coba pakai spreadsheet dari Google ya. Oke sobat investor, saya sudah mengkopikan apa yang tadi ada di Stockbit ke dalam spreadsheet. Kita bisa lihat di sini ada 24 saham yang masuk dalam kriteria kuantitatif kita tadi. Nah, beberapa ada yang bertanya kepada saya, apakah hanya cukup dengan screening saja ya? Tentu saja tidak. Dalam menentukan suatu kualitas, memang kita harus mengandalkan suatu rasio atau angka-angka. Tetapi yang paling benar adalah setelah kita tahu rasio angka-angka ini, screening itu tujuannya hanya untuk memfilter. Dan setelah itu kita harus lanjutkan lagi dan analisa kualitatif ya. Misalnya kita harus cek mengenai kekuatan competitive advantage dari perusahaan itu seperti apa, seberapa besar moatnya, apakah perusahaan tersebut punya brand, dia adalah market leader atau enggak, apakah kemungkinan besar prospeknya akan jelek setelah krisis ini selesai, dan seterusnya ya. Hasil dari kuantitatif itu juga biasanya tercermin di kualitatif ya. Mayoritas perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan growth yang bagus, sudah membeli dividen, perusahaan tersebut juga market cap-nya besar, average net profit margin juga tinggi, dan juga utangnya kecil biasanya tapi tidak selalu ya, akan memiliki economic mode yang bagus. Misalnya contoh dari BCA, BRI, Telkom, Unilever, Mandiri, AM Sampurna, Astra, dan seterusnya, itu semua adalah market leader di tempatnya masing-masing. Oke, jadi ini adalah PR dari sobat investor untuk mengecek. Kalau seandainya memang masuk ya silakan dipikirkan untuk berinvestasi. Kemudian untuk valuation itu ada dua. Yang pertama adalah intrinsic valuation. Ini akan menggunakan discounted cash flow. Tapi saya tidak akan membahas secara detail. Saya akan membahas dengan menggunakan relatif atau faktor pengali. Salah satu faktor pengali yang sangat terkenal itu adalah price to earning ratio. Nah, kenapa kok price to earning ratio cocok untuk blue chip? Karena perusahaan blue chip ini memiliki model bisnis yang sudah bisa konsisten menghasilkan laba. Untuk beberapa perusahaan seperti misalnya perusahaan properti atau perusahaan komoditas yang naik turun labanya yang tidak bisa stabil, ya kita akan kesulitan untuk memakai price to earning ratio. Di sini kita bisa lihat price to earning ratio dari Bank BCA sendiri itu sekarang sudah di bawah dari 5 tahun terakhir. Nyaris semuanya itu sudah turun dari 5 tahun terakhir. Ada beberapa yang mungkin saya del karena saya tidak terlalu tahu ya, Fastway, James ini saya akan del. Saya tidak terlalu mengetahui perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian MNC juga saya tidak suka karena perusahaannya itu adalah perusahaan media dan saya yakin nanti ke depannya perusahaan media itu akan kesulitan untuk bersaing dengan hal-hal online seperti streaming, YouTube, dan seterusnya. Sehingga ini juga akan saya del. Ada beberapa juga yang mungkin saya del, misalnya Bank Mega. Saya akan lebih fokus kepada bank-bank besar ya, sehingga tidak akan masuk ke dalam investasi saya. Kemudian beberapa yang saya tidak sukai tapi mungkin masih worth untuk kita invest adalah misalnya PTBA. PTBA saya sebenarnya tidak terlalu suka karena dia adalah energi. Beberapa lagi misalnya mungkin MLBI ini terlalu tidak liquid ya, sehingga agak susah untuk kita membeli dalam jumlah yang besar. Ketemulah
Di sini ada 20 saham yang sobat investor nanti bisa cek satu persatu seperti apa. Karena kita harus melatih analisa sendiri, kira-kira mana yang cocok, mana yang tidak. Nah, pertanyaan berikutnya yang sobat investor sering tanyakan adalah, apakah saya perlu membeli BCA, atau saya perlu membeli BRI, ataukah membeli BNI? Itu merupakan suatu trade-off ya, antara kualitas dan valuasi. Nah, sekarang kita akan coba memodelkan di valuasi itu ada yang namanya margin of safety atau discount. Cara menghitung diskon sebenarnya sangat simpel. Tinggal 1 kita kurangi dengan 20,43 dan 22,51. Akan ada diskon sebesar 9,24%. Nah, ini harus kita lihat ya. Ketika seandainya saya memutuskan untuk berinvestasi di BCA dibandingkan dengan BNI, kita harus lihat BNI menawarkan diskon yang cukup besar, yaitu 57,1%, sedangkan BCA hanya 9,2%. Tapi memang kualitas dari BCA mulai dari revenue growth, net income growth, kemudian return on equity, average net profit margin, dan juga market cap, itu memang sangat jauh sekali lebih tinggi dibandingkan dengan BNI. Dan kalau nanti kita lihat lebih detail lagi, kita mengerjakan PR kita di economic mode tadi ya, kita bisa tahu kalau seandainya kualitas dari misalnya dana murah yang dimiliki, kemudian dari non-performing loan, kemudian dari kekuatan kompetitif, ketika kita mengunjungi bank BCA dan BNI, mana yang lebih difavoritkan ya memang BCA. Nah, ini adalah trade-off. Sobat investor mau lebih mementingkan kualitas ataukah mau mementingkan diskon? Tapi yang bisa saya katakan di sini adalah semua pilihan yang di saham ini bisa kita bilang layak investasi. Itu untuk menjawab pertanyaan sobat investor, apakah saya memilih BCA atau BNI atau BRI dan seterusnya ya. Pertanyaan berikutnya, kapan saat terbaik kita untuk menjual? Saya akan coba tuliskan di sini adalah nilai wajar. Maka fair value-nya itu adalah dengan rumus simple, saya tinggal masukkan saja stock price saat ini, saya bagi dengan 1 dikurangi dengan diskonnya. Dan akhirnya kita bisa menemukan nilai wajarnya ya. Misalnya contoh BCA nilai wajarnya adalah 26.000, BRI adalah 3.600, dan seterusnya. Kita bisa menemukan harga wajar masing-masing. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya saya menjual saham? Ini merupakan seni ya. Jadi kalau seandainya misal ketika harganya sudah naik sekitar 5% di bawah harga wajar, ya bisa saja saya mulai mencicil untuk menjual. Ada juga beberapa dari orang lain yang menjualnya ya persis di harga wajarnya. Ada juga yang beberapa yang menjualnya di harga mungkin di atas dari harga wajarnya. Itu semua adalah seni. Dan apakah ini sepenuhnya akurat? Ya belum tentu, karena ini adalah relative valuation. Kita juga harus bisa menggunakan yang namanya intrinsic valuation. Kalau seandainya kita memakai price to earning selama 5 tahun terakhir, kelihatannya harga dari United Tractor tuh 51.000. Ini menurut saya juga kurang terlalu masuk akal ya. Kita bisa gunakan yang namanya intrinsic valuation. Caranya seperti apa? Caranya adalah, ini saya kasih contoh saja, nanti mungkin kalau seandainya sobat investor mau yang lebih detail, kita bisa buat di satu video. Yang kita perlukan kalau seandainya kita mau menghitung intrinsic valuation, yang pertama berapakah labanya, EPS atau cash flow-nya, aliran kas-nya itu berapa, prediksi growth-nya itu berapa. Kemudian kita juga perlu yang namanya discounted factor. BCA sendiri kalau kita cek di Stockbit, maka earning per share dari BCA sendiri adalah 1.158. Nah, ini yang memang agak susah ketika kita menentukan nilai intrinsik, kira-kira growth-nya itu berapa persen selama misalnya 10 tahun ke depan. Saya sendiri jarang menggunakan growth di atas 10%. Misalnya, growth-nya itu kita asumsikan BCA itu adalah 10%, dan kita asumsikan discounted factor. Discounted factor itu adalah yang kita gunakan untuk mendiskon dari suatu perusahaan. Misalnya, IHSG itu harusnya growth-nya itu adalah 12%. Sedangkan deposito atau BI rate itu growth-nya adalah 4,5%. Nah, apakah BCA itu lebih beresiko dibandingkan dengan IHSG? Jawabannya mungkin tidak, karena BCA itu jauh lebih bagus dibandingkan kumpulan dari 600 perusahaan yang ada di sini, ini dari segi kualitas ya. Tapi apakah investasi di BCA itu lebih aman daripada investasi di depositonya BCA? Jelas tidak. Jadi sehingga pasti discounted factor-nya itu lebih dari 5%. Dan apabila perusahaan itu lebih bagus daripada IHSG, maka itu juga pasti kurang dari 12%. Nah, berapakah angkanya? Ada banyak sekali metode yang kita bisa gunakan untuk menghitung
discounted factor ya. Di sini saya akan coba memakai misalnya angka 7,5% ya. Kita nanti bisa ganti dengan berbagai macam. Intrinsic valuation itu adalah bagaimana cara kita bisa menghitung harian kas yang akan ada muncul di tahun-tahun berikutnya, kemudian kita akan jadikan di nilai saat ini. Misalnya kita akan coba mulai dengan 10 tahun ya. Kemudian ini saya akan pakai 1,158, akan teruskan ya dengan memakai ini. Hapuskan, dan juga ada yang namanya growth after 10 years. Dan juga di sini kita juga harus masukkan pertumbuhan setelah 10 tahun. Tidak mungkin suatu perusahaan itu akan terus tumbuh 10% di atas dari GDP Indonesia. Karena dia akan melampaui perekonomian Indonesia sendiri. Ya, kita harus masukkan suatu angka. Ya, misalnya anggaplah angka tersebut adalah 4%. GDP Indonesia mungkin dikurangi 1% ya. Sehingga ya saya ambil sampai 100 tahun gitu misalnya. Oke. Dan apa yang terjadi apabila seandainya ini saya kalikan dengan 1 plus 4%, copy sampai bawah, kita sudah mendapatkan proyeksi aliran kas atau laba dari BCA. Yang kita lakukan adalah kita akan menjadikan nilai pada saat ini. Bagaimana caranya ya? Kita tinggal bagi saja dengan discounted factor-nya kita tadi, yaitu 7,5%. Ini saya pangkatkan dengan tahunnya 1, kemudian saya bagi dengan discounted factor 1 plus sekian. Jadi nilai 1274 di tahun depan itu setara dengan 1185 ya. Ini istilahnya ya mirip dengan inflasi tadi ya, tapi kita memakai rate yang lebih tinggi daripada inflasi, yaitu 7,5%. Nah ini juga sama ya, 1400 setara dengan 1200, 1500 setara dengan 1241 dan seterusnya. Ini nanti akan saya copy sampai ke bawah, dan kemudian kita akan jumlahkan, karena yang namanya intrinsic valuation adalah jumlah dari aliran kas yang ada di masa depan kita jadikan pada saat ini. Kalau seandainya saya jumlah, berapakah nilainya? Ketemulah nilai dari BCA ini adalah 54.271. Ini semua adalah asumsi. Misalnya growth-nya saya jadikan 9%, maka nilai dari BCA adalah 50.000. Apabila discounted factor-nya saya rasa BCA itu jauh lebih beresiko dibandingkan 7,5%, misalnya dari perhitungan ketemulah angka misalnya 8,5%, dan growth after 10 years-nya itu misalnya kita jadikan 3% sama dengan ekonomi US pada saat ini, kita ketemu angka yaitu 3.474. Ini kurang lebih sekilas tentang bagaimana caranya kita menghitung nilai wajar dari suatu perusahaan ya. Oke, sekian dulu video pada saat ini. Apabila sobat investor ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Apabila ingin bertanya secara pribadi, bisa juga email saya yang bisa ditemukan di deskripsi di channel saya. Dan yang terakhir, sobat investor juga bisa bertanya di Q&A yang bisa saya adakan setiap penambahan 1000 subscriber. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini berguna, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.